Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Aidin Ramazia dengan NRP 5027241014. Di sini saya akan mengerjakan praktikum sistem basis data yang modul 8 dan 9. Di sini saya sudah membuka soalnya. Soalnya ini kita disuruh untuk memodernisasi dari sistem pencatatan warung dari warung Pak Budi menggunakan Shell Kompas atau pokok MongoDB Kompas. Di sini saya sudah membuka MongoDB Kompasnya juga. Langsung saja kita yang pertama adalah membuat database dari warung Pak Budi ini. Database dengan eh, warung Pak Budi NRP 5027241014. Versionnya harus ini dari. Oke, ini sudah dibuat database-nya yaitu warung Pak Budi dengan NRP. Kemudian kita langsung open MongoDB shell-nya dan di use warung Pak Budi NRP ini. Oke, kita sudah membuat database-nya, kemudian kita langsung kerjakan saja soal-soalnya. Yang nomor satu ini adalah kita masukkan insert dari data buku Pak Budi ini ke dalam MongoDB-nya. Nah, di sini ada tabel dari daftar produk, daftar pelanggan, dan juga daftar transaksi. Untuk mempercepat, di sini saya sudah memiliki query untuk insert datanya. Yang pertama, daftar produk. Ini sudah saya buat daftar produknya, data-data produknya. Saya kopikan ke MongoDB shell-nya. Nah, ini sudah. Coba kita run. Nah, ini sudah masuk data dari data produk di Warung Pak Budi. Ada Indomie goreng spesial, sabun mandi, kopi kapal api, beras, susu UHT, dan lain-lain. Di sini saya memakai fungsi insert many karena yang di insert atau dimasukkan kan banyak ya. Jadi bukan insert one. Jadi langsung insert many dengan eh, mematikan data-data dari spreadsheet ini. Ada Indomie goreng, sabun mandi, totalnya ada berapa nih? 7 produk di warung Pak Budi. Kemudian masih memakai fungsi insert menu untuk memasukkan data daftar transaksi. Daftar pelanggan dulu deh. Daftar pelanggannya sesuai di tabel ada 3, yaitu Siti Aminah, Budi Hartono, dan juga Retno Wulandari. Ini saya juga memakai fungsi insert menu untuk memasukkan datanya. Jadi tinggal saya copy. Nah, ini fungsi DB tapi nama tabelnya adalah pelanggan. Kalau tadi kan produk, ini pelanggan. Insert menu dengan nama pelanggan, nomor telepon, alamat dengan poin loyalitasnya, dan juga tanggal bergabungnya. Seperti ini, sesuai dengan apa tabel di soal. Ada alamat, ada. Nah, ini ada tanggal bergabungnya, ini ada ISO date, berarti dia akan otomatis sebagai standar dari penulisan tanggal. Jadi ada tanggal 15 bulan 11 2023 dengan waktu 00.00.00. Coba kita langsung run. Nah, ini sudah berhasil masuk ke dalam database-nya. Lalu yang terakhir kita tinggal insert yang daftar transaksi. Ini saya juga sudah ketikkan query-nya di VS Code untuk transaksi dan juga memakai fungsi insert many seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini daftar transaksinya ada Siti Aminah 2 kali, Budi Hartono, Siti Aminah, dan ada nol dan Retno Wulandari.
Ini tinggal DB transaksi intermany dengan memasukkan data-data sesuai kolom-kolom ininya. Ada metode pembayaran, ada statusnya juga. Coba kita langsung run. Nah, ini sudah true, yang artinya sudah masuk 7 transaksi yang ada di warung Pak Budi. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang 2. Karena ini sudah masuk semua datanya, jadi tinggal kita mengoperasikan di MongoDB Shell. Dan nomor 2 adalah tampilkan semua produk dalam kategori minuman yang stoknya di bawah 10. Nah, untuk menampilkan semua produk dalam kategori minuman yang stoknya kurang dari 10 ini, kita bisa memakai find, fungsi find. Karena kan kita hanya diminta untuk menampilkan. Jadi kita tinggal ketik db produk, karena yang diminta ini adalah produk dari minuman ini. Itu kan termasuk dalam tabel produk ya, kalau yang insert data tadi. Jadi db produk dan ketikkan find. Nah, ini find sama tutup kurung dan juga. Nah, untuk memfilter bahwa produk itu stoknya ada di bawah 10, kita bisa memakai fungsi less than, operator LT. Tapi kita ketikkan dulu kategorinya adalah minuman. Kemudian kita juga ketikkan minuman yang berjenis apa atau berfilter apa, yaitu kan yang diminta ini stoknya ya, stoknya yang di bawah 10, jadi kita ketikkan stok dengan diberikan fungsi operator, yaitu yang saya bilang tadi, yaitu LT atau less than. Jadi MongoDB itu hanya akan memilih dokumen di mana minuman yang memiliki stok kurang dari 10 atau less than 10 gitu. LT 10. Lalu gini, jangan lupa titik koma dan habis minuman ada ini. Coba kita run. Nah, ini sudah muncul. Jadi nama produknya adalah susu susu UHT coklat 250 ml dengan kategori minuman. Itu stoknya adalah 8. Yang mana 8 itu kan kurang dari 10 ya. Coba kita lihat di datanya. Nah, ini ada kategorinya kan minuman ya. Minuman di sini ada kategori kopi kapal api dengan susu UHT. Tapi kopi kapal api ini stoknya 200, sedangkan yang kurang dari 8 adalah hanya susu UHT coklat. Jadi yang muncul cuma susu UHT coklat ini. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu tampilkan detail detail data pelanggan yang bernama Siti Aminah. Nah, ini sudah jelas bahwa kita hanya menampilkan satu pelanggan, yaitu Siti Aminah. Jadi tinggal nama tampilnya adalah pelanggan. Tinggal kita find juga, tapi yang terperinci. Kayak langsung diketikkan nama pelanggannya, karena kan kolom di sini namanya nama pelanggan ya. Jadi kita tinggal ketikkan nama pelanggannya sama dengan, ya, perlu coba di run. Nah, ini sudah muncul yang dimintakan detail itu ya, detail data pelanggan Siti Aminah. Jadi ini sudah ada detailnya, yaitu ada ID objeknya Ibu Siti Aminah ini, atas nama pelanggan Siti Aminah, nomor teleponnya berapa, ini alamatnya di mana, poin loyalitasnya berapa, dan tanggal bergabung atau tanggal transaksinya berapa. Ini sudah muncul di MongoDB-nya. Lanjut ke nomor 3, tampilkan detail data ini udah. Yang nomor 4 maksudnya. Pak Budi ingin mereview transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Mei. Beliau hanya ingin melihat ringkasan berupa tanggal transaksi, total belanja dari tiap transaksi, dan metode pembayarannya. Nah, untuk menampilkan eh, review transaksi yang ada di tanggal tertentu ini, kita bisa menggunakan fungsi agregat, yaitu kayak operator match, operator group untuk mengelompokkan, dan lain-lain. Kita langsung kerjakan, karena kan dia hanya ingin tanggal 22 Mei ya. Jadi pertama adalah DB
Ini kan harusnya di tabel transaksi. Ya, daftar transaksi. Jadi DB transaksi dengan fungsi agregat. Nah, yang pertama kita pakai kurung ini dulu. Nah, yang pertama adalah kita memakai fungsi untuk memfilter dokumen atau data yang sesuai dengan kondisi tertentu, kita menggunakan match, operator match. Jadi match ini nanti akan memfilter, ini kita masukkan, yang pertama adalah tanggal transaksi. Karena kan yang diminta hanya 22 Mei ya. Tanggal transaksi, kita masukkan datanya, tapi saat kita masukkan itu, eh mana sih ini? Transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Mei. Nah, ini tuh kita, eh, setelah kita match atau filter data tertentu tersebut, karena kan kita ingin filter tanggal transaksi ya. Nah, di soal itu hanya ingin tanggal 22, jadi kita menggunakan dua operator berbeda, yaitu harusnya greater than or equal atau GTE sama less than tadi. Jadi GTE itu fungsinya untuk mengambil, sebentar deh, kita tulis dulu. GTE sama, oke, GTE ini kita pakai ISO date, tanggalnya yaitu 22. Greater than equal tuh 22. Tapi harusnya kan formatnya year, month, nomor, nomor, month. Lalu LTE-nya exodus juga, 2025, bukan underscore. 25, jadi kita memakai dua operator yang berbeda yaitu GTE sama LT karena GTE ini kan mengambil transaksi yang terjadi saat tanggal 22 ini atau lebih dari tanggal 22. Tapi karena kita hanya ingin tanggal 22 saja, jadi kita memakai fungsi less than juga. Jadi datanya akan mengambil hari sebelum tanggal 23 gitu. Jadi kayak fungsi dua operator ini akan akan menampilkan hasil yang kita inginkan yaitu di tanggal 22 Mei saja. Pukul, nah ini kenapa pakai isodate? Karena isodate ini untuk memastikan format tanggalnya tuh sesuai dengan standar yaitu year, month, dan date dengan ada waktunya. Karena kan waktu itu krusial ya untuk menentukan itu lebih berapa menit atau sudah melewati hari atau bukan gitu. Nah, ini Z ini untuk menandakan waktu dari waktu universal gitulah. Kemudian setelah kita mengfilter khusus tanggal 22, lalu kita akan, karena kan ini beliau hanya ingin melihat ringkasan berupa tanggal transaksi, total belanja dari tiap transaksi, dan metode pembayaran. Jadi, dan ini agak bingung. Ini buat ini. Iya, koma. Kemudian fungsi yang kedua setelah match adalah kita menggunakan grup untuk mengelompokkan tanggal transaksi, total belanja, sama metode pembayarannya. Jadi untuk mengelompokkan ini kita dari ID-nya, beliau hanya ingin berapa tanggal transaksi setelah belanja. Jadi ID-nya kita kelompokkan yang berdasarkan eh, tanggal transaksi. Kemudian kita kelompokkan juga sesuai total belanjanya.
Nah, untuk total belanja ini kita memakai fungsi sum untuk menjumlahkan semua totalnya. Kemudian terakhir adalah metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ini, karena hanya ingin melihat ringkasan, jadi di sini saya menyimpulkan memakai fungsi first untuk melihat eh, data pertama dari metode pembayaran yang ada. Jadi kan hanya untuk ringkasan saja, tidak semua data yang ditampilkan. Menggunakan first untuk mewakili fungsi metode pembayaran. Ini sudah, lupa, kita lihat ininya, coba kita run. Oke, ini sudah berhasil. Jadi di sini ada ringkasan tanggal 22 Mei. Ini sudah ada tanggalnya 22 dengan ada jamnya, ada jam 15 sama 16.15 sama 18.00 di tanggal 22 Mei saja. Jadi ada total belanja 22.000 dan ini total belanjanya 6.000 dengan metode pembayaran ada yang debit, ada yang tunai. Coba kita lihat. Nih, 22 tanggal transaksi 22 ada Siti Aminah dan ada nol dengan totalnya 22.000 ini dengan pembayaran debit dan ada 6.000 dengan pembayaran tunai. Jadi sudah tertampilkan ya. Kita lanjutkan ke nomor 5, yaitu tampilkan daftar unik semua kategori produk yang ada di warung Putih. Karena di sini sudah ada kata unik, jadi kita menggunakan fungsi distinct. Karena kan distinct itu akan menampilkan daftar unik dari semua kategori produk yang ada di warung Pak Budi. Tinggal ketikkan saja DB, ini produk kan. DB produk distinct. Jadi nanti distinct ini akan mengambil nilai-nilai yang unik itu dalam artian tidak duplikat kan. Jadi akan mengambil nilai-nilai yang tidak duplikat dari sebuah kategori. Ini kan kategori ya. Tampilkan daftar unik semua kategori produk yang ada di daftar Pak Budi. Jadi kita ketikkan kategori. Jadi distinct ini akan mengambil nilai yang tidak duplikat dari sebuah field tertentu. Field tertentunya adalah kategori ini. Jadi tidak akan mencari semua nilai unik yang pernah tercatat dalam kategori produk. Coba kita run. Oke, jadi nilai unik dari kategori produknya Pak Budi ini adalah ada bahan pokok, ada camilan, makanan instan, minuman, perawatan diri, dan perlengkapan rumah. Nah, di sini kan kalau di tabel itu kategorinya ada 7 ya. Karena di sini ada dua yang sama yaitu minuman. Sedangkan yang diminta di soal adalah hanya yang unik atau tidak duplikat. Jadi yang ditampilkan di sini cukup satu-satu saja. Minumannya cukup ditampilkan satu kali bukan dua kali. Jadi ada makanan instan, perawatan diri, minuman cukup satu kali, bahan pokok, minuman tidak ada lagi, yaitu perlengkapan rumah dan camilan. Jadi itu termasuk kategori yang tidak duplikat. Kemudian kita lanjut ke nomor 6, yaitu untuk program undian berhadiah berikutnya, Pak Budi perlu tahu berapa banyak pelanggan setia yang sudah terdaftar di sistemnya. Jadi kita disuruh menampilkan total jumlah pelanggan yang tercatat di database warung Pak Budi. Nah, untuk melihat eh, count dokumennya ini, kita memakai fungsi count dokumen. Untuk melihat jumlah pelanggan dari warung Pak Budi, tinggal DB pelanggan, count documents. Dan memakai di. Nah, ini
Coba kita run. Coba kita Coba kita run. Di sini ada 3 pelanggan di warung Pak Budi karena ini tuh hanya untuk menentukan, hanya untuk menghitung jumlah dokumen atau record dalam sebuah koleksi ini sih. Jadi kita mencatat 3 pelanggan sesuai dengan data yang telah diinsert tadi. Ada Ibu Siti Amina, Pak Budi Hartono, dan Bu Retno Wulandari. Totalnya 3, sudah sesuai. Kita lanjut saja ke nomor 7, yaitu Anda segera memperbarui catatan stok dan harga beli produk tersebut. Karena di sini ada stok baru dari produk Indomie goreng spesial sebanyak 50 bungkus. Jadi kita lihat dulu stok awalnya. Indomie goreng spesial ini stok awalnya 100. Nah, ini ditambah mana? Ditambah 50 bungkus lagi. Sama ternyata harga beli dari supplier tuh sedikit naik. Jadi 2.800 per bungkus. Kalau yang lama kan harga belinya 2.500 ya. Naik 300 rupiah. Nah, kita disuruh untuk update data itu. Nah, untuk update ini ya kita menggunakan fungsi update. Cuman karena ini hanya satu macam saja, yaitu Indomie goreng spesial, jadi hanya update one, bukan update many. Jadi kita tuliskan DB produk update one, lalu tuliskan nama produknya yang akan diupdate, yaitu Indomie goreng spesial, pakai S. Spesial. Dulu untuk ini lupa belum ada ini. Setelah kita ketikkan nama produknya Indomie goreng spesial, kita gunakan fungsi-fungsi untuk update ini. Kan ini kan ditambah dari stok lama, ditambah dengan stok baru. Berarti kan ada penambahan gitu, bukan ganti, bukan replace. Jadi di sini menggunakan fungsi increment WNC. Ditambah increment berapa? Yaitu stok sama dengan 50 buah. Karena kan yang awalnya 100 lalu ditambah 50, harusnya begitu ya. Kemudian untuk yang mengubah update harga, kita menggunakan operator set untuk mengubah atau menetapkan field dari harga beli. Kita tulis juga harga beli. Harga beli yang baru di set menjadi 2.800. Kita run. Oke, sudah bisa. Jadi untuk mengeceknya, coba kita DB produk, lalu find dari produk, nama produk, Indomie goreng spesial. Ini sudah tertampilkan. Jadi tadi tuh kita update increment, ditambahkan stoknya, dan kita update set untuk mengubah harga beli dari 2.500 ke 2.800. Setelah kita find, untuk nama produk Indomie goreng spesial ini sudah tergantikan. Harga belinya 2.800, harga jualnya 3.000, ini tetap ya. Nah, dan stoknya tuh bertambah dari 100 ke 150. Ini kan awalnya stoknya 100, karena kita increment 50, jadi stoknya 150. Berarti sudah keupdate ya, harga beli sama stoknya. Kita lanjut ke nomor 8. Lakukan pembaruan poin untuk pelanggan-pelanggan tersebut.
Sebagai bentuk terima kasih, Pak Budi ingin memberikan tambahan 10 poin loyalitas kepada semua pelanggan yang telah setia bergabung dengan warungnya sebelum tanggal 1 Januari 2024. Di sini ada kata sebelum tanggal 1 Januari. Jadi kita memakai fungsi yang tadi LT atau less than tadi. Nah, untuk memberikan tambahan ini, kita juga menggunakan fungsi yang nomor 7 itu yaitu update. Cuman kan tadi ini update one ya. Kalau ini update many karena di sini disebutkan kepada semua pelanggan. Hmm. Jadi DP pelanggan kita update many dan juga yang diupdate adalah eh ya yang diupdate adalah pelanggan dengan tanggal bergabung sebelum tanggal 1 Januari 2024. Jadi kan sebelum berarti fungsinya tadi ya, yang LT. Ini memakai fungsi LT atau less than. Nah, untuk menuliskan data, seperti sebelumnya kita memakai ISO date. Nah, sebagai standar penulisan tanggal agar sesuai year, month, dan date-nya. Di 24 Januari 0101. Dengan waktunya 00. Setelah menuliskan tanggal bergabungnya, karena ini kan juga sama ya kasusnya, yaitu menambahkan 10 poin loyalitas, bukan mengganti. Jadi memakai fungsi increment juga. Aman dari eh, poin loyalitas. Poin loyalitasnya kita tambah 10 bagi peran. Ini sudah berhasil ditambahkan. Ini kan awalnya Ibu Siti Aminah apa ya? Oh, coba kita cek dulu lah. Fine lagi. Ini pelanggan fine. Karena ini tidak satuan. Jadi tinggal cara seleksinya adalah dengan filter dari tanggal bergabung. Gabung dengan LT yang isodate tadi. Dulu error pelanggan fine dan kalau ini sudah bisa. Nah, karena kan yang diminta adalah yang tanggal bergabungnya 1 Januari 2024 ya. Yang mana dia adalah eh Ibu Siti Aminah saja. Karena yang ini kan 2024 tapi tanggal 20. Berarti bukan termasuk. Yang ini 2024 tapi bulan Maret. Jadi bukan termasuk. Jadi yang hanya termasuk adalah Ibu Siti Aminah karena dia bergabung tanggal 15 bulan Oktober 2023. Jadi hanya Ibu Siti Aminah lah yang mendapatkan poin loyalitas plus 10, increment 10. Jadi yang awalnya 50 sekarang adalah 60 poin. Begitu.
Kita lanjutkan ke nomor 9. Pak Budi Hartono baru saja, ya, Pak Budi Hartono baru saja memberitahu bahwa ia telah pindah rumah. Alamat barunya kini adalah Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Kemudian kita disuruh untuk ubah data alamat dari Pak Budi Hartono di sistem Shell ini. Jadi untuk mengubah data kita tetap memakai update yang tadi. Tapi yang tadi kan produk. Kalau ini di pelanggan. Di pelanggan update kan hanya Pak Budi saja. Jadi update one. Input namanya yaitu nama pelanggan. Biar kono. Eh, pencet nama pelanggan Budi Hartono. Kita untuk menentukan alamat baru memakai operator set untuk mengubah data alamat. Set yaitu yang di set apanya, yang di set adalah alamat. Alamat yang baru adalah Jalan Cendrawasih. Setelah kita set semua, setelah kita ubah nilai pada field alamat ini, kita run. Oke, sudah. Eh, nah ini sudah berhasil. True. Tapi untuk ceknya coba kita find DP pelanggan find nama pelanggan sama dengan. Nah, untuk melihat identitas identitas dari Pak Budi Hartono, kita menggunakan DB pelanggan find dan ini sudah muncul bahwa alamatnya sudah yang terbaru sesuai soal, yaitu Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Dengan poin loyalitas ini. Ini kan kalau yang lama Budi Hartono tuh tinggalnya di Jalan Elang nomor 22 Surabaya. Sekarang sudah di Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu setelah evaluasi, Pak Budi memutuskan bahwa permen X tidak akan dijual lagi untuk memberi ruang pada barang baru. Kemudian kita disuruh untuk menghapus produk tersebut dari daftar inventaris warung. Untuk menghapus, tentu saja kita langsung memakai delete di permen kan produk kan. Di produk karena yang dihapus hanya satu yaitu delete one saja. Masukkan apa yang di delete yaitu nama produk permen X. Oke, sudah true, sudah benar, sudah satu. Artinya tuh produknya sudah dihapus. Tapi coba untuk cek kita DB product find nama produknya itu permen. Ini tidak ada hasilnya. Yang mana kalau tidak ada hasilnya berarti kan produknya sudah dihapus ya. Jadi sudah benar dan sudah terhapus. Ini tidak ada hasilnya. Lanjut saja ke nomor 11. Untuk merapikan pembukuan, Pak Budi ingin membersihkan catatan transaksi tunai yang sudah sangat lama, yaitu yang pembayarannya tunai dan terjadi sebelum tahun 2023. Jadi kita disuruh untuk melakukan penghapusan data transaksi tersebut. Nah, kan ini kan sudah ada, jadi kita harus menghapus semua transaksi yang pembayarannya tunai dan yang terjadi sebelum tahun 2023. Ini karena tidak satu data, artinya banyak, jadi kita hapusnya, delete-nya delete many.
DP transaksi, delete method. Nah, apa yang kita hapus? Yang kita hapus adalah metode pembayaran. Pembayaran yang tunai khususnya. Nah, untuk memfilter yang terjadi sebelum tahun 2023, jadi seperti biasanya kita memakai fungsi operator LT atau less than tadi. Jadi kita tulis tanggal transaksinya adalah less than. Seperti biasa untuk menuliskan tanggal, kita menggunakan ISO date agar sesuai dengan permintaan. Less than sebelum tahun 2023. Sebelum tahun 2023 berarti 1 Januari kan. Karena kan itu merupakan tanggal 2023 pertama. Jadi 2023 01 01. Lalu jamnya yaitu 00:00 Z. Sama ini jangan lupa titik koma. Sudah benar harus. Sekarang ini sudah terus. Jadi jadi filter yang tadi itu untuk mencari transaksi yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 2023 pukul 12 malam memakai fungsi less than. Untuk mengeceknya sendiri seperti biasa pakai transaksi find. Yang define adalah yang memiliki metode pembayaran. Sama sih harusnya. Metode pembayaran tunai sama ini. Nah, ini kan tidak ada ya. Jadi ini fungsinya untuk mencari metode pembayaran tunai yang sebelum tanggal 1 Januari, tapi hasilnya nol atau nihil. Yang artinya transaksi tersebut telah dihapus. Sudah bersih catatannya, atau sudah benar. Lalu kita lanjut, Pak Budi penasaran dengan kinerja warungnya dan ingin beberapa informasi tambahan untuk membantunya mengambil keputusan. Yang nomor 12 adalah hitung total pendapatan atau total belanja yang diterima warung Pak Budi. Lalu kelompokkan berdasarkan metode pembayaran. Jangan lupa urutkan dari pendapatannya yang paling besar ya. Lalu kita tampilkan metode pembayaran dan total pendapatannya. Ini cukup banyak. Jadi seperti nomor 3 atau nomor 2 tadi itu kan memakai fungsi agregat untuk menghitung total pendapatan yang diterima oleh warung Pak Budi dan dikelompokkan juga berdasarkan metode pembayarannya kan. Jadi tinggal tulis saja DB transaksi lalu memakai fungsi agregat. Kita ketikkan dulu, kita kelompokkan dulu grupnya berdasarkan metode memakai fungsi grup. Nah, yang dikelompokkan itu kan ID-nya ya. ID-nya sesuai dengan metode pembayaran kelompokannya. Kemudian kita juga hitung total pendapatannya. Ini total pendapatan itu diperoleh dari penjumlahan semua pendapatan kan. Berarti memakai fungsi sum untuk menjumlahkan semua. Sum dari kolom total. Sum dari kolom total, lupa ininya.
Oke, ini sudah dikelompokkan metode pembayaran sama total belanjanya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menyortir. Jangan lupa urutkan dari yang pendapatannya paling besar ya. Tampilkan metode pembayaran dan total pendapatannya. Nah, untuk menyortir kita memakai fungsi sort sesuai yang ada di modul, yaitu fungsi sort. Tulis. Nah, yang disortir itu adalah total pendapatan karena dia urutan dari yang pendapatan paling besar ke paling kecil, berarti kan descending ya, kalau paling besar ke paling kecil. Sedangkan kalau paling kecil ke paling besar kan ascending. Nah, kalau dia descending, berarti kita tuliskan min satu untuk total pendapatannya. Jadi, sort ini akan memfilter. Jadi, sort ini akan memfilter total pendapatan dan diurutkan dari paling besar ke paling kecil. Dan akan ditampilkan hanya metode pembayaran dan total pendapatannya itu tadi. Coba kita run ya. Ini sudah berhasil. Nah, ini sudah muncul ada 3 transaksi. Yang pertama dengan metode pembayaran QRIS dengan total pendapatan terbanyak yaitu 146.000. Kemudian yang kedua adalah metode pembayaran tunai dengan total pendapatan 66.000 dan yang terakhir adalah metode pembayaran debit dengan total pendapatan 22.000. Jadi hal ini sudah kita hitung total pendapatan dari total belanja warung Pak Budi dan dikelompokkan berdasarkan metode pembayarannya. Jadi paling besar adalah QRIS. Jadi orang-orang tuh sering menggunakan metode pembayaran QRIS. Dan ini sudah diurutkan dari pendapatan paling besarnya. Kita lanjutkan ke nomor 13 yaitu untuk memberikan kejutan kecil berupa parcel sembako, Pak Budi ingin tahu siapa saja 3 pelanggan yang paling sering datang berbelanja atau yang paling banyak melakukan transaksi. Jadi kita disuruh untuk menampilkan nama pelanggan dan total jumlah kunjungan atau transaksinya. Ini kita juga memakai fungsi agregat. Jadi kita tuliskan debit transaksi agregat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah filter dulu. Kita filter dulu menggunakan fungsi match. Di match ini nanti akan digunakan untuk filter datanya, yaitu apa tadi? Pelanggan kan, nama pelanggan. Nama pelanggan. Nah, ini. Bentar. Jadi karena yang paling sering datang atau paling sering melakukan transaksi, jadi nama pelanggannya kan dia tidak boleh nol kan, harus ada harus ada pelanggannya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi NA atau not equal, yang artinya dia tidak nol. Fungsi NA sama dengan nol gini. Ya ini. Jadi fungsi NA ini akan digunakan not of full, jadi hanya dokumen yang ada nilai nama pelanggannya saja yang akan diproses. Jadi kalau dia, soalnya kan tadi kan di sini ada transaksi nol ya, yang mana kita tidak tahu siapa nama pelanggannya, itu tidak akan diproses. Jadi harusnya yang akan diproses hanyalah yang dokumen dengan ada nama pelanggan yang bertransaksi gitu, baru akan diproses. Pokoknya bukan nol. Kemudian setelah kita match, sebenarnya saya bingung. Oke, oke. Setelah match, setelah difilter, kita akan grup akan kita kelompokkan. Apa yang dikelompokkan? Yang dikelompokkan adalah nama pelanggan dengan transaksi.
yang paling banyak melakukan transaksi. Jadi kita tulis ID-nya. Ini nama pelanggan, kemudian jumlah transaksi. Jumlah transaksinya yaitu karena dia jumlah, dia pasti kan sum ya. Tuliskan saja sum. Nah, sumnya ini sama dengan hmm, karena jumlah transaksi ini per orang per pelanggan, yaitu di sini kita tuliskan satu. Yang artinya setiap dokumen atau setiap data di grup yang telah kita grup itu hanya akan dihitung total transaksi per pelanggan. Jadi per satu pelanggan. Kita lanjut setelah sum 1 ditutup juga. Oh ya ini. Ini untuk kurung dari grupnya. Maaf ini saya agak bingung. Oke, ini untuk grupnya, lalu kita koma. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah kita akan sort ini untuk menampilkan dan dari total jumlah kunjungan atau transaksinya. Karena di sini itu hanya ditentukan berapa jumlah pelanggannya, yaitu 3, jadi kita limit pelanggannya hanya muncul 3 saja. Jadi memakai fungsi sort. Kita sort, kita sortir dari jumlah transaksi dengan min 1. Karena akan mengurutkan hasil agregasi ini, hasil agregat ini dari yang paling besar ke yang paling kecil, kayak tadi nomor 12 gitu. Nah, setelah kita sortir, kita batasin juga. Kepencet, 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 kepencet. Setelah kita sortir, kita batasi juga untuk limit. Yaitu kita hanya menampilkan 3 pelanggan saja. Tidak, tidak tuh. Oke, ini udah coba kita run. Error. Mana ini yang error? Enggak sih, koma. Kita run. Oke, ini sudah benar. Setelah mengerjakan query dari nomor 13 ini, dapat dilihat bahwa di sini ada 2 pelanggan dengan jumlah transaksi terbanyak, yaitu Siti Aminah dan Budi Hartono. Kenapa? Padahal ini kan limitnya 3 ya. Kenapa hanya 2? Karena setelah kita cek di daftar transaksi, Siti Aminah ini bertransaksi sebanyak 3 kali kan. 1, 2, 3, dan Budi Hartono 2 saja. Yang satu kan 0, berarti dia tidak dihitung. Dia tidak masuk karena kita menggunakan fungsi not equal tadi. Dan yang satu adalah Retno Wulandari. Tapi karena dia hanya bertransaksi 1 kali, yang mana dia bukan pelanggan. Dia bukan termasuk eh, pelanggan dengan jumlah total kunjungan tertinggi. Jadi hanya Siti Aminah dan Bujar. Oke, lalu lanjut ke yang terakhir, yaitu agar tidak kehabisan barang saat pelanggan mencari, Pak Budi perlu daftar produk yang stoknya sudah kritis atau yang jumlah stoknya tuh kurang dari 5. Kita disuruh untuk menampilkan nama produk, kategori, dan jumlah stoknya saat ini, dan diurutkan dari stoknya yang paling sedikit. Oke, sini kita menggunakan fungsi find, karena kan hanya menampilkan ya. Jadi DB produk find. Kalau kita tuliskan stoknya, karena kan stoknya yang ingin dicari ya, atau filternya. Nah, untuk menampilkan yang kurang dari 5, berarti kita seperti sebelum fungsi LT atau less than itu tadi. Jadi kita tuliskan LT. Lalu sudah gini. Lalu untuk menampilkan ininya, kan ini sudah ada ya,
Ada nama produk, kategori, dan jumlah stoknya. Jadi yang muncul hanya itu, bukan yang lain. Kita tuliskan nama produk sama dengan satu. Jadi sama dengan satu itu untuk menampilkan. Jadi yang ditampilkan hanya yang kita tulis di query. Nama produk sama dengan satu, lalu kategori sama dengan satu, lalu stok stoknya sama dengan satu. Ini kan tidak perlu ditampilkan ID-nya ya. Jadi kita buat ID-nya sama dengan karena yang ditampilkan hanya yang berjumlah 111 ini tadi. Kita tutup, lalu kita sortir untuk diurutkan dari stoknya yang paling sedikit. Jadi yang paling sedikit, kalau tadi kan yang paling besar kan dia min satu ya. Kalau paling sedikit berarti dia satu. Jadi stok sama dengan satu, bukan min satu. Coba kita run. Setelah saya jalankan query-nya, ternyata kan dia tidak muncul apa-apa ya. Setelah kita lihat datanya, ternyata dia emang tidak ada produk yang stoknya kurang dari 5. Ini kan stoknya sudah, ini kan 150 tadi ya. Ini 75, 238, 40, dan hanya satu, yaitu permen X. Tapi tadi di nomor sebelumnya, permen X itu sudah dihapus. Jadi tidak ada lagi produk dari Warung Budi yang di bawah. Oke, begitu mungkin penjelasan dari saya tentang modul 8 dan 9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.